an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Marja'ul makhraji al-qiyam bainahuma barzakhun la yabghiyan. Marja'ul makhraji al-qiyam bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dengan nama Allah, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang tertutup. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak bisa dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhan yang manakah dia akan memisahkan? Dari keduanya keluar mutiara, lu'lu', wa marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang tidak memisahkan? Hadirin jamaah kajian menjelang takjil berbuka di masjid kampus Universitas Diponegoro yang berbahagia. Malam tidak mungkinnya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia, nikmat karunia dan taufik sehingga kita bisa bertemu, bermuajahah dalam keadaan yang sehat walafiat, dalam keadaan segar bugar, tidak kurang satu apapun. Di saat mana saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia, bahkan tetangga-tetangga kita masih dalam keadaan kekurangan, baik kekurangan harta, kekurangan fisik, bahkan saat ini telah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa banjir, gempa bumi yang terjadi di sekitar kita. Betapa kita tidak harus bersyukur kita bisa menikmati suasana masjid yang menyenangkan ini
Dan setelah itu kita akan juga bersama nikmat Tuhan yang mana yang mempermusnahkan. Salawat dan salam atur Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Hadirin yang saya banggakan, saya rasa seluruhnya ini adalah anak-anak, adik-adik, mahasiswa, mahasiswi Universitas Penogoro pada umumnya. Kali ini saya mendapatkan tugas bersama-sama dengan saudara untuk menyampaikan satu pembahasan tentang lautan dan lautan. Jadi topiknya lautan dan Al-Quran, yang kemudian saya beri satu titel pemaknaan pemaknaan ayat Al-Quran tentang pertemuan dua laut dalam perspektif sains lautan. Ini yang perlu kami tularkan kepada saudara-saudara di saat bulan Ramadan, Syahrul Quran, dan merupakan, kita tahu bahwa Al-Quran adalah hutan lintas, Bapak Ibu. Jadi saya rasa ini adalah sebuah suasana yang nantinya akan kita bersama-sama membahas sebenarnya seperti apa pertemuan dua lautan atau pertemuan dua laut yang ada dan disertai fakta-fakta ilmiah sebagai ayat-ayat kaumnya yang nantinya bisa mempertebal iman kita, bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang saya ingat. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran adalah sumber keberkahan yang lengkap dan tidak ada keraguan di dalamnya. Berisi ayat-ayat tentang perintah, tidak hanya perintah ibadah, hubungan antara kita dengan Allah, tetapi juga hubungan kita dengan makhluk, dan tentu menjelaskan tentang rahasia alam semesta, tentang langit, tentang bumi, tentang bulan, tentang matahari, dan beserta keseimbangan alam. Itu ada di dalam, dan juga tentang bagaimana alam itu di masa yang akan datang. Sehingga kita perlu mengungkap fenomena alam, karena biasanya fenomena alam ini akan kurang diperkirakan atau tidak menggairahkan para ilmuwan untuk bisa menelaah lebih lanjut mengenai fenomena alam yang diungkap oleh Al-Quran. Padahal telah banyak ayat Al-Quran yang telah menganjurkan kita, mendorong kita bahwa kita harus menggunakan akal pikiran untuk menemukan rahasia yang ada di alam. Nah, terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran yang secara luar biasa dalam mengidentifikasi dan menjelaskan fenomena alam dan fenomena dasar tentang pertemuan dua laut yang dihubungkan dengan kepentingan kehidupan manusia. Sekali lagi, ada satu ayat-ayat yang telah mengidentifikasi dan menjelaskan mengenai pertemuan dua laut yang dihubungkan dengan kepentingan kehidupan manusia. Maka dibutuhkan
ungkapan fakta-fakta ilmiah yang menjelaskan akan pentingnya laut ini, peranan pertemuan dua laut ini dalam perspektif merinsang atau makro. Setelah kita mengecek beberapa yang sudah kita pelajari, sekurang-kurangnya paling tidak ada 5 ayat di dalam kitab suci Al-Quran ini yang menginformasikan tentang fenomena bertemunya dua laut yang mengalir kemudian bertemu, yaitu pada surat ke-25, surat ke-35 dari surat ke-55. Surat ke-55 yang baru saja saya bacakan tadi, yaitu surat Al-Rahman dari ayat 19 sampai ayat 20. Kemudian kita akan terangkan juga ayat dari surat ke-35, yaitu surat Al-Fatih. Kemudian surat ke-25 adalah surat Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Rahman yang saya bacakan tadi menginformasikan bahwa telah terjadi satu fenomena alam yang ada di perairan datar di laut datar, yaitu bertemunya dua laut yang mengalir, tetapi keduanya terdapat batas yang tidak bisa saling. Bertemuannya dua rasa air yang keduanya tidak bisa bercampur. Ada satu batas atau barisan. Kemudian yang kedua, dari kedua perairan tersebut mengeluarkan lu'lu' wal marjan. Apa itu lu'lu' wal marjan? Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas berkata bahwa tidak sekali-kali setetes air yang jatuh dari langit ke dalam laut lalu mengenai kerang dan masuk ke dalamnya, melainkan terjadilah mutiara. Karena dan itu sudah ditunjukkan oleh kemampuan tiram mutiara, yaitu tridakna atau mutiara tridakna 3. Kalau kerang ya. Jadi di dalam kerang cangkang itu kemudian ada sebutir mutiara yang bisa diambil dari tisu atau jaringan dari kerang mutiara. Dari genus Casusle, bukan ini kan? Kalau ini kan yang lima raksasa, artinya adalah Casusle. Nah, kemudian apa itu marjan? Menurut tafsir Al-Wajiz disebutkan itu adalah permata merah yang indah. Namun kalau kita Anda coba menggunakan Google Translate, kalau Anda mengetikkan marjan itu dalam bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia atau Inggris, keluarnya adalah koran atau kata. Coba ada translate menggunakan Google Translate, maka marjan dalam bahasa Arab artinya adalah kata. Sehingga di dalam ayat yang saya sebutkan tadi bahwa keduanya mengeluarkan mutiara dan marjan, bukan sirup marjan. Sirup marjan biasanya Anda suka kalau sudah menjelang. Kalau berbicara marjan, pikiran kita adalah sirupnya, itu adalah merek sirup. Tapi lu'lu' wal marjan
mutiara dan perhiasan yang sangat indah. Begitulah tafsir Ibnu Katsir dan Al-Wajiz memberikan satu penjelasan mengenai lu'lu' wal marjan. Dan kemudian isi berikutnya mengenai ayat ini adalah itu adalah nikmat Tuhan, jangan dustakan nikmat Tuhan. Ini pesan di surat ke-55 Al-Rahman dari ayat 19 sampai ayat 23. Kemudian di surat 25 Al-Furqan. Al-Furqan berbeda ya, surat ke-25 di ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi marajal bahraini hadza akun furadun wa hadza milkun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Dan dia yang membiarkan dua laut. Kalau dua sekarang boleh ya, kalau dua yang lalu kita nggak boleh mengajukan. Dua lautan yang mengalir bergantian. Yang ini tawar wariskan, yang ini tawar wariskan, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya ada dinding, ya, ada dinding. Dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak putus. Barzakhan wa hijran mahjura. Dari sini hadirin sekalian, menjelaskan bahwa di dalam pertemuan dua masa air tadi terdapat perbedaan sifat-sifat fisik dan kemis dari perairan yang mengalir berdampingan dan dibatasi dinding pemisah. Jadi ada satu barzakh pemisah dinding, dan perbedaan sifat fisik, yang satunya bersalinitas asin, yang satunya tawar dan segar, bisa diminum. Kemudian dari sini juga mengindikasikan bahwa lokasi bertemunya dua perairan tersebut sepertinya adalah yaitu perbatasan antara daratan dan lautan yang kita sebut dengan pesisir. Ya. Jadi kami punya keyakinan setelah mendapatkan penjelasan dari surat ke-25 ayat 53 ini meyakinkan kami bahwa ini sepertinya terjadi di wilayah perbatasan antara darat dan laut. Di mana itu? Yaitu di kawasan pesisir. Kemudian hadirin sekalian, kita lanjut. Ada surat yang ke-30.
adalah surat ke-35 ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yastawil maqami hadha akum furatun sa'ikun sa'u wa hadha minkum jaj wa min kulli ta'kuluna lahman tariyaw wa tastabjuna iyatan ta'baluna wa taqawwaluna fihi mamakiro kitabtadun min fadli wa la'alakum tashkurun. Dan tidak sama antara dua lautan, yang ini tawar segar sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing lautan itu kamu dapat memakan daging yang segar, protein daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Dan di sana kamu melihat kapal-kapal berlayar membelah laut agar kamu dapat mencari karunianya dan agar kamu bersyukur. Di surat Fatir surat ke-35 ayat 12 ini memberikan satu catatan-catatan tentang deskripsi sifat dan fungsi, manfaat dari pertemuan dua lautan, perairan yang ketemu tadi, yang tawar lagi segar dan pahit, asin lagi pahit, itu menghasilkan produk makanan pangan bagi manusia yang segar. Ini menarik. Dan di Indonesia kelihatannya kemampuan untuk makan ikan segar sangat terbatas. Justru mereka yang bukan orang Indonesia, orang Jepang misalnya, Korea Selatan misalnya, atau negara-negara Asia Timur, justru memakan ikan segar ini adalah sudah merupakan kebiasaan, sudah menjadi habit. Mereka bukan orang Islam, tetapi mereka makan menggunakan produk-produk ikan segar dari laut. Yang ketiga, menghasilkan kebiasaan, menghasilkan piala yang ibu-ibu dan adik-adik wanita menggunakan. Di samping itu, ternyata pertemuan dua lautan ini digunakan untuk sarana transportasi bagi kapal angkutan sungai, angkutan laut. Kita sudah kenal sejak zaman Nabi Nuh dan sangat purba. Jadi bahkan Semarang itu adalah untuk perdagangan, kapal-kapal berlabuh sampai ke pasar Jombang karena menggunakan sungai di Belo itu sungai banget sampai ke laut pelabuhan lepas pantai. Sehingga melalui surat ke-35 ayat 12 ini memberikan kunci-kunci pembuka bagi kita bahwa sesungguhnya dua lautan ini memiliki manfaat yang sangat strategis
Untuk apa? Agar manusia mencari karunia dari Tuhan dan supaya manusia bersyukur. Wala'alakum tashkurun, wala'alakum tashkurun, agar manusia. Hadirin hadirin sekalian, kemudian dari uraian ayat-ayat yang saya sampaikan tadi, mari kita simak fakta-fakta ilmiah yang terjadi kelihatannya ini sedang diuji untuk melahirkan mudah-mudahan. Fakta ilmiah, pertemuan dua laut itu sepertinya terjadi di pesisir kita. Setelah kita mengidentifikasi sifat-sifat fisik dan teknisnya, kemudian melalui surat yang ada di surat 25 maupun surat 35, maka surat ke-55 itu terkonfirmasi bahwa perairan laut dan perairan tawar kemudian bertemu alirannya dan membentuk yang disebut dengan estuaria atau muara. Estuaria ini adalah satu ekosistem yang tidak luas, sempit, produktif, dan kandungan nutriennya tinggi. Karena apa? Karena dari daratan membawa nutrien-nutrien yang terlarut menuju laut, kemudian terjebak di muara, sehingga di muara sungai yang disebut dengan muara estuaria ini kemudian adalah daerah yang paling kaya, biodiversitasnya tinggi karena nutriennya tinggi. Terlebih lagi setelah sifat air, masa air antara yang tawar dan asin memiliki berat jenis yang berbeda, maka pertemuan ini tentu ada satu batas dan nutrien itu akan terjebak, tidak sampai larut ke laut lepas. Itu fakta ilmiah secara global, hadirin sekalian, bahwa estuaria ini menjadi kaya, memiliki plankton, jasa penting, kemudian karena kondisi perairannya yang tadi mengandung banyak nutrien, nanti akan juga menghasilkan ikan-ikan, udang-udang, kerang-kerang, menjadi banyak hidup di perairan, bertemunya dua perairan. Karena sumbernya di daerah estuaria atau muara itu, maka Anda bisa cek sejarah pembentukan kota. Akan Anda jumpai bahwa kota-kota itu terbentuk, didirikan di muara. Yang di Indonesia jelas, di mana? Jakarta, Surabaya, Semarang. Kalau di luar negeri, Tokyo, New York, semuanya didirikan di daerah muara sini. Jadi pusat peradaban juga dimulai dari daerah Mesir, ya, itu juga terbentuk dari di daerah. Kemudian fakta ilmiah berikutnya, pertemuan dari dua lautan ini adalah adanya batas. Bagaimana batas ini bisa terbentuk?
Jadi di muara itu tentu selain ada aliran massa air dari daratan, jika sungai itu aktif akan menuju pada saat surut, pada saat pasang, maka air laut akan masuk ke muara. Jadi keseimbangan inilah ya nanti akan terbentuk satu batas-batas di mana salinitas yang rendah ada di atas, salinitas yang tinggi ada di bawah. Air yang berat jenisnya lebih berat ada di bawah, kemudian yang tinggi tawar ada di atas. Ini selalu. Maka model diagram yang saya perlihatkan kepada saudara ini adalah kejadian pasang surut di mana membentuk satu batas vertikal horizontal perbedaan massa air. Itulah yang disampaikan terangkat dalam bahasa. Ada satu batas dinding yang tidak bisa ditembus karena sifat fisik kemis dari massa air. Berat jenisnya berbeda. Ya. Kemudian kejadian pasang surut menjadikan garis barisan itu bisa dinamis. Dinamisnya apa? Kalau pasangnya tinggi, dia akan berubah besar. Jadi titik ini akan berubah dengan dinamis. Inilah menariknya dinamika perairan yang ada di muara sungai. Yang ideal. Kenapa saya sebut ideal? Karena ada sungai-sungai yang sudah tidak ideal. Karena apa? Sudah terjadi pendangkalan, sudah keruh banget, dan kemudian menjadi sungai yang sudah tidak ideal. Dengan kata lain kita sebut adalah sungainya sudah rusak. Dan itu dampaknya dari sekalian Anda bisa saksikan melalui tayangan-tayangan kita itu bagaimana saudara-saudara kita yang ada di dekat Sungai Wulan, kemudian sungai-sungai yang mengalir kemarin menjadikan tanggulnya bobol sehingga seluruh kampung, desa, dan kotanya menjadi terendam air. Itu adalah salah satu peringatan dari Allah, ujian dari Allah bahwa istilah pentingnya dari pertemuan dua laut yang dimaksud di dalam Al-Quran. Kemudian fakta ini yang berikutnya. Oke, fakta ini yang berikutnya bahwa pertemuan dua laut ini menjadi penyedia sumber pangan secara global. Ekosistem estuaria atau muara itu terkadang menjadi pintu gerbang migrasi perpindahan hewan-hewan laut maupun hewan-hewan di perairan tawar dari dan menuju ke sungai untuk melakukan satu proses siklus hidupnya yang bisa dilihat dan banyak contohnya adalah ikan sidap dan ikan salmon. Sudah pernah makan sidap? Sudah pernah makan salmon? Dua makanan ini, ikan sidap dan ikan salmon itu ikon ikan ekonomis penting karena harganya sangat tinggi. Kalau di Jepang, ikan sidap ini namanya unagi. Dan produk yang kalau Anda ke resto di Jepang, restoran di Jepang, harganya untuk seorang mahasiswa seperti saya pada saat itu tidak mampu. Jadi sekitar ratusan juta rupiahkan di Indonesia. Kemudian ikan salmon biasanya akan disuguhkan pada saat acara-acara pernikahan, dan itu sebenarnya tidak ikan asli Indonesia, itu adalah dari Eropa. Artinya berarti pertemuan dua laut itu juga terjadi di negara-negara baru. Terbukti bahwa di sini disebutkan ada satu gerbang jalur migrasi.
Kalau sidat di sini ditemukan di daerah Cilacap. Jadi di Sungai Cilacap itu dari dan ke mereka membawa. Jadi kita sebut kalau ikan salmon itu namanya ikan sidat itu Catadromys. Catadromys itu besarnya di estuari. Yang besar di estuari bereproduksi di laut. Sebaliknya ikan salmon dia besar di estuari bereproduksi di perairan. Sehingga sampai ada cerita yang sangat monumental. Ada ikan salmon itu yang berusaha keras untuk melewati sebuah tanggul agar dia bisa menuju ke hulu sungai untuk melakukan reproduksi. Peristiwa ini saya rasa sangat terkenal, semua orang terkenal. Saking dia itu secara manusia harus melakukan reproduksi, mereka menempuh berkilo-kilometer menuju ke hulu sungai. Untuk apa? Bereproduksi, memijat. Sebaliknya ikan salmon ikan sidat dia memijatnya di laut, kemudian membawa anak-anaknya menuju ke air tawar. Jadi ringkasnya ekosistem estuaria ini sangat strategis menjadi pintu gerbang untuk berhasilnya pangan protein dari laut. Begitu pula migrasi ini juga bisa saja terjadi migrasi lainnya. Tidak ada migrasi yang oleh karena siklus ini. Kemudian yang menarik lagi, fakta ilmiah ini yang dua laut ini khusus di tropik, di daerah tropis. Ini bisa kita contohkan, bisa kita jelaskan bahwa kita memiliki ekosistem mangrove. Di estuaria itu, di bagian yang dekat dengan air tawar, tumbuhlah ekosistem mangrove, yaitu tumbuh-tumbuhan tegakan yang tahan hidup di air tawar sampai laut. Dan kemudian ada seagrass. Apa itu seagrass? Padang lamun, tumbuhan berbunga yang mampu hidup di bawah permukaan laut, yang saling berhubungan satu sama lain, fungsi ekosistem. Kemudian kedua, ekosistem itu berfungsi mengasuh, membesarkan anak-anak ikan, udang-udangan, kekerangan, dan lain-lain yang fase besarnya berada di laut asin. Jadi ini misalnya di ekosistem terumbu karang, ya. Di ekosistem terumbu karang itu adalah yang paling depan menghadap laut, menjadi bagian global dan sebagainya. Ini adalah banyak ikan-ikan ekonomis penting ada di sana. Kemudian nanti kalau bereproduksi, kalau memijat anak-anaknya diasuh di daerah padang lamun dan lamun. Jadi ini adalah ekosistem yang terbentuk di pertemuan dua laut, yaitu masa air tanah dan masa air laut, membentuk ekosistem pesisir yang penting dan berguna, bermanfaat bagi sumber pangan dan juga untuk kebutuhan
kebutuhan mengatur iklim global. Ya, jadi sekarang ini ekosistem pesisir ini, baik mangrove maupun lamun, itu juga memberikan kontribusi di dalam mengatur iklim global. Dan kita sadar bahwa iklim global kita sedang terjadi krisis. Perubahan iklim global ini sedang berdampak pada kehidupan kita. Ada penyimpangan berupa El Nino dan La Nina. El Nino adalah menjadikan kita mendapatkan satu kemarau yang panjang, sedangkan La Nina kita mendapatkan dalam satu tahun adalah tahun yang basah penuh dengan hujan. Dan yang menarik, pengaruh Enso El Nino ini telah menjadikan bencana, tidak ada bencana hidrometeorologis yang berupa longsor, kemudian banjir, angin, badai, tapi juga perubahan iklim ini juga telah merusak ekosistem laut yang sangat penting seperti ekosistem terumbu karang, sehingga terjadi pemukiman, terjadi karang bleaching. Beberapa tim kami mahasiswa juga telah melakukan inventarisasi kerusakan terumbu karang akibat pemukiman ini di dekat kita di Taman Nasional Karimun Jawa. Ini menunjukkan bahwa perubahan iklim global ternyata telah berdampak terhadap kerusakan lingkungan laut, dan kerusakan lingkungan laut itu berupa pemanasan global. Dari pemanasan global itu kemudian terjadilah peningkatan suhu permukaan laut, maka masa air laut menjadi hangat karena tidak ngendor di situ terus, tidak mengalir, maka di daerah itu kemudian terumbu karang yang menjadi mati atau punah. Jadi pemutihan karang ini. Begitu pula oleh karena perubahan iklim global ini, hadirin tahu bahwa saat ini badai sering kita dapatkan. Bibit siklon tropis selalu berada di sekitar perairan Indonesia dan kemudian mempengaruhi terjadinya angin puting beliung, kemudian badai dan sebagainya, bercampur hujan yang lebat. Karena biasanya siklon tropis yang ada di sekitar Indonesia, misalnya di selatan Indonesia, di samudra Hindia, bergerak dari mulai Sumatera kemudian ke Jawa, menjauhi Indonesia, berputar dan membentuk satu pusat konveksi. Di situ terjadi awan-awan berkumpul dan kemudian menjadikan hujan yang sangat lebat, membentuk ekor. Sehingga pada saat beberapa waktu lalu kita mendapatkan hujan yang lebat dan Semarang banjir, kemudian saat ini juga terjadi banjir di sekitar kita di Demak, Kudus, Semarang, dan Pati. Inilah hadirin sekalian, adik-adikku, bahwa ternyata dua laut yang bertemu mengalir ini membentuk sebuah ekosistem pesisir yang khas tropis, yang kemudian memberikan satu kontribusi protein, pangan, dan juga bisa memberikan berkontribusi di dalam mengatur iklim global. Dengan demikian kita bisa mendapatkan satu kesimpulan bahwa mengacu pada pemaknaan surat ke-25, 35, dan 55, yaitu Fakih, kemudian Al-Furqan dan Al-Rahman, maka pertemuan dua laut itu memiliki satu fakta ilmiah. Yang pertama adalah pertemuan laut dan sungai berupa muara itu dikenal sebagai ekosistem estuari.
dan ditemukan secara global, bukan secara regional maupun lokal. Sebagaimana ilustrasi umum yang terjadi pertemuan dua masa air yang selalu diupload di reel maupun di berbagai sosmed itu adalah di lokasi tertentu seperti di Laut Gibraltar. Jadi pertemuan dua masa air ini adalah yang kami identifikasi berdasarkan fakta ilmiah adalah pertemuan antara perairan laut dan perairan sungai. Kemudian pertemuannya dikenal dengan ekosistem estuaria yang sangat kaya. Fakta ilmiah yang kedua menyebutkan bahwa tempat bertemunya dua masa air ini menciptakan batas-batas lapisan air yang disebut dengan barzakh yang nyata dan memiliki sifat-sifat fisik, kimis, biologis, water properties yang berbeda, yaitu masa air laut dan masa air. Karena memiliki dinding batas itulah ternyata di dalamnya itu terdapat organisme-organisme endemik yang secara kehidupannya adaptif, beradaptasi fisiologis dengan kondisi barzakh. Jadi ada organisme-organisme yang bisa hidup di laut itu sendiri, ada organisme yang bisa hidup di perairan tawar itu sendiri, ada organisme yang khusus di estuaria. Jadi kita katakan organisme endemik. Karena apa? Di situ kandungan nutrien yang cukup tinggi, lumpur-lumpur yang dari hulu sungai itu berkumpul di daerah yang kita sebut batas barzakh. Kemudian fakta ilmiah yang berikutnya, fakta ilmiah yang berikutnya, yang ketiga, juga menjelaskan bahwa tempat bertemunya dua masa air itu merupakan pintu gerbang sistem migrasi siklus hidup ikan-ikan ekonomi seperti ikan sidap, seperti ikan salmon yang saya sebutkan. Dan fakta ilmiah yang keempat, menjelaskan bahwa tempat bertemunya dua masa air tersebut telah menyediakan terbentuknya 3 ekosistem penting pesisir, yaitu mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang memiliki keterhubungan satu sama lain, baik secara fisik, kimis, maupun biologis. Jadi betapa kompleksnya di dua pertemuan masa air itu sehingga menghasilkan sebuah kenyataan, kekayaan baik ekologis maupun ekonomis di perairan. Itulah hadirin adik-adik sekalian, bagaimana memaknai dua laut yang bertemu di dalam surat ke-25, surat ke-35, dan surat ke-55, sehingga ini akan memberikan satu pembelajaran bagi kita bahwa di sekitar kita ayat-ayat kauniyah yang juga disebutkan di dalam surat yang saya sebut 3 surat ini nyata adanya dan memiliki peran yang strategis di dalam kepentingan kehidupan manusia. Maka di akhir kajian ini kita perlu ada pesan-pesan yang bisa kami sampaikan kepada
hadirin, pada adik-adik, generasi penerus, tentunya ini adalah Anda yang akan menentukan bagaimana alam semesta ini akan tetap bisa kita gunakan sampai nanti untuk anak cucu kita. Menilai potensi pertemuan dua laut yaitu Estonia, maka pesisir Indonesia ini sangat kaya. Negara kita ini sangat kaya. Meskipun kondisi ekosistemnya bervariasi dari bagus hingga rusak, yaitu kalau yang bagus ya tentu produktivitasnya tinggi, sedangkan yang rusak adalah ditandai oleh keteruhan, dangkal, dan kemudian rendahnya kandungan ikan di dalam. Kemudian yang kedua, ekosistem Estonia berperan sangat besar terhadap keragaman ekosistem dunia, memberikan kontribusi terhadap ekonomi blue ekonomi yang sangat signifikan, merupakan sumber wasmanfaat keragaman hayati dunia. Sehingga bagaimana kita harus memelihara potensi pesisir dua laut itu untuk mengelola secara terpadu dan berkelanjutan. Bismillah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, nikmat mana yang kamu dustakan? Nikmat Tuhan yang mana yang kamu dustakan? Maka amanahnya adalah bagaimana kita dapat memelihara potensi Estonia untuk anak cucu ke depan. Maka diperlukan intek dalam mengelola pesisir secara terpadu dan berkelanjutan. Undip sejak dulu memiliki pola yang pokok, coastal region eco-development, yaitu pengembangan wilayah pesisir, mengandung makna adalah semua disiplin ilmu yang ada di Undip itu adalah ditujukan dalam rangka untuk pengembangan pembangunan di wilayah pesisir, dari program studi kedokteran, kesehatan masyarakat, peternakan, kemudian sosial, politik, ekonomi, dan bisnis. Peternakan semua ditujukan adalah untuk masyarakat pesisir. Pertemuan dua laut itu adalah anugerah. Ya, pertemuan dua laut adalah anugerah. Untuk alam dan manusia, jika mampu melindungi dan memelihara kawasan ini, kita akan kaya raya dan jaya. Tetapi sebaliknya jika terabaikan, kita sia-siakan sehingga rusak, yang ditandai oleh keteruan tinggi dan rendahnya kandungan ikan di dalamnya, maka akan terjadi bencana kelaparan bagi manusia. Dan inilah yang selalu kita takutkan bersama, kita khawatirkan bersama, bahwa bumi yang kita pijak ini seharusnya kita kelola, karena tugas kita di bumi ini adalah wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di samping kita sebagai hamba, kita ini adalah sebagai hamba yang mengatur bumi ini dengan sesama. Semakin tinggi pendidikan saudara, harusnya semakin tinggi kontribusi Anda menjadi khalifah. Dengan demikian, nanti kita akan mendapatkan bumi kita ini tetap lestari, ya, bumi kita ini tetap lestari, memangku latar jaring projo, kemudian kita memayu ayuning bawono, sehingga bumi kita tetap lestari. Semoga Allah memberikan petunjuk, menunjukkan arah kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang selalu dengan hadirnya bulan puasa ini
kita akan menjadi pribadi yang takwa. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.